al arba'atu imam papat wa sahhahahu lan wis nyatakaken sahih sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Khuzaimah. Nah, anakku sekalian, saya ulangi dengan bahasa Indonesia, diceritakan dari Abi Qatadah. Wan Abi Qatadah radhiyallahu an. Diceritakan dari sahabat Abi Qatadah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fil hirrati, di dalam menerangkan tentang kucing. Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya dalam masalah kucing ini atau di dalam kucing tidak ada najis. Kucing dinyatakan tidak najis. Innama hiya minat tawafin. Alasannya karena sesungguhnya kucing tadi salah satu hewan yang selalu sering mengelilingi kita, mengelilingi alaikum atas kamu semuanya. Jadi kucing adalah satu binatang yang sangat akrab dengan manusia, sering sekali di setiap rumah ada kucing dan kucing selalu tinggal di rumah penghuni. Bahkan baginda Nabi sendiri termasuk seringkali dekat dengan kucing. Bahkan adalah satu sahabat yang selalu membawa kucing atau seringkali dekat dengan kucing, yaitu Abi Hurairah. Sehingga kucing tadi sudah dinyatakan tidak najis. Alasannya karena kucing adalah binatang yang sangat dekat dengan manusia. Kehidupan manusia selalu mengelilingi kehidupan manusia. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam 4 dan Imam Tirmidzi sudah menyatakan sahih dan Imam Khuzaimah pun sudah menyatakan sahih. Artinya hadis ini tidak perlu dikhawatirkan kesahihannya karena banyak imam-imam periwayat hadis telah menyatakan sahih dan mentahrijkan hadis ini untuk diambil hujah hukum. Oleh sebab itu dapat kita ambil pemahaman bahwa kita tidak perlu khawatir dengan kucing karena kucing dinyatakan oleh baginda Nabi tidak termasuk tidak termasuk hewan yang najis. Kita lanjutkan lagi. Hadis yang ke-14, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qadha baulahu amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Wa an Anas lan cinarita utawa den critakaken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga ngridhoni sapa Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik. Qala wis ngendika sapa Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik critakno, jaa wis teka sapa Arabiyun. Arabiyun wong lanang desa, wong lanang gunung, wong Badui. Fabala mongko nguyuh sapa Arabi fi ta'ifatil masjid ing dalam sebagian pinggire masjid. Fazajara mongko bengok utawa gembor utawa getak hu ing Arabi sapa annasu menungso. Fanahahum mongko nyegah utawa nglarang sapa Kanjeng Nabi hum ing nas sapa anabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaha mongko nyegah utawa nglarang hum ing anas sapa anabiyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma mongko semangsane qadha wis ngrampungake baulahu ing nguyuhe. Falamma mongko semangsane qadha wis ngrampungake sapa Arabi baulahu ing nguyuhe Arabi. Amaron Nabiyu mongko perintah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanupin kelawan sak ember min main saking banyu fa uhri ka mongko gabyurake
alaihi ing atase fa urika mongko gabyurake sapa nas alaihi ing atase baul muttafaqun alaih wis den sepakati alaihi ing atase hadis. Anak-anakku sekalian, saya kembali lagi, saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anas bin Malik menceritakan, Ja'a Arabiyun, seorang badui, seorang laki-laki dari gunung, dari pelosok, datang. Fabala fi ta'ifatil masjid. Tiba-tiba orang tadi kencing di satu tempat pinggir masjid. Fazajarahun nas, maka ada seseorang yang menggetak itu apa? Mencegahnya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi melarang. Sudah enggak usah udah biarkan saja dulu. Falamma qadha baulahu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika badui tadi sudah selesai kencingnya, kemudian baginda Nabi memerintahkan kepada seseorang untuk mengambil seember air, fa'uhriqa, dan kemudian untuk menyiramkannya di tempat kencing tadi. Hadis ini sudah disepakati oleh beberapa imam. Anak-anak sekalian, satu pelajaran buat kita bahwa diceritakan dari hadis ini melalui sahabat Anas bin Malik, ada seorang yang kadang kurang tahu etika, kencing di sembarangan, termasuk orang ini adalah kencing di pinggiran bangunan masjid. Ini tidak dibenarkan. Jangankan kok kencing, ya. Meludah saja di masjid ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Satu kesalahan besar, seseorang meludah di masjid. Melalui hadisnya baginda Nabi pernah bersabda, al-busaqu fil masjid khati'ah. Al-busaqu fil masjid khati'ah. Jadi meludah di masjid itu satu kesalahan. Kalau meludah saja merupakan satu kesalahan, meludah di masjid yang saya maksud ini adalah merupakan satu kesalahan. Apalagi kok ini kencing. Ya. Nah, ini pernah dalam satu cerita seorang badui, orang pegunungan, orang pelosok datang yang kurang tahu etika, tiba-tiba dia kencing di sebuah pinggiran bangunan masjid. Kemudian ada seseorang yang melihatnya, dia gembor, getak, hei, jangan kencing di situ. Gambarannya gitu. Kemudian baginda tahu, baginda melarangnya. Sudah, biarkan saja, biar selesai kencingnya. Sebab takutnya nanti kencingnya tidak tuntas, ya, najisnya malah kemana-mana. Ketika sudah selesai kencingnya, kemudian baru baginda Nabi SAW, falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma'in. Kemudian baginda Nabi menyuruh seseorang untuk mengambil air, seember air, dan digabyurkan, disiramkan di tempat kencing tersebut. Artinya menghilangkan najis kencing ini bisa disiram dengan air, ya, disiram dengan air ketika di satu tempat. Tetapi kalau di pakaian kita, maka atau di badan kita, najis ini harus dihilangkan benar-benar sampai hilang baunya dan sebagainya, rasanya dan sebagainya. Ya. Inilah yang dapat kita ambil pelajaran tentang bagaimana menggunakan air untuk menghilangkan satu najis, termasuk di sini adalah dalam hadis ini najis menghilangkan najis kencing. Dengan cara mengambil satu ember air kemudian menyiramkan di tempat itu. Maka air kencing yang ada di situ akan bercampur dengan air satu ember kemudian akan meresap ke tanah. Maka hilanglah sudah najis yang ada di situ.
kita menjadi orang yang telah menghilangkan najis atau telah mensucikan suatu najis. Karena satu kewajiban bagi kita apabila kita tahu ada suatu najis, kita harus menghilangkan atau mensucikannya. Al-Islamu nadhifun fatanadzafu. Islam itu bersih, fatanadzafu, maka kamu semuanya berlaku bersih. Belajar selalu bersih, membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat tinggal dan sebagainya. Jauhkan dari lingkungan kita, jangan sampai ada najis-najis di lingkungan kita. Hilangkan najis-najis yang ada di sekitar kita dengan cara mensucikannya. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa paham tentang menggunakan air di dalam mensucikan suatu najis sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pertemuan kita pengajian Bulughul Maram yang amat singkat ini. Mudah-mudahan bisa mengisi waktu untuk anak-anak semuanya. Dan apa yang saya sampaikan silahkan dicatat, dirangkum dari pemahaman yang telah saya sampaikan. Dan besok dikumpulkan di IBS. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lamu bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.